Halo, selamat pagi, siang, malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya Anugrah Putra Dewa, mahasiswa S1 Akuntansi dari Universitas Siber Asia. Kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan, khususnya pada transaksi persediaan antar perusahaan. Jadi yang pertama, konsep transaksi persediaan antar perusahaan. Transaksi persediaan antar perusahaan merupakan salah satu bentuk transaksi yang muncul ketika perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha saling melakukan transaksi persediaan. Sebagai contohnya, perusahaan induk membeli persediaan dari pihak eksternal, kemudian menjualnya kepada perusahaan anak. Dalam kondisi tersebut, dua transaksi yang harus dilihat yaitu transaksi antara perusahaan induk dan perusahaan anak, lalu transaksi lanjutan antara perusahaan anak kepada pihak eksternal berupa transaksi penjualan persediaan tersebut. Pada laporan keuangan masing-masing perusahaan, transaksi tersebut dicatat sebagaimana transaksi normal. Perusahaan yang menjual mencatat penjualan dan beban pokok penjualannya, sedangkan perusahaan pembeli mencatat persediaannya. Namun, ketika laporan keuangan kedua perusahaan digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian, transaksi antara perusahaan tersebut harus dianalisis kembali karena laporan konsolidasian menggambarkan kelompok usaha sebagai satu kesatuan ekonomi. Jadi yang menjadi fokus pembahasan bukan hanya bagaimana transaksi tersebut dicatat, tetapi bagaimana transaksi tersebut diperlakukan ketika laporan keuangan laporan keuangan kelompok usaha dikonsolidasikan. Oke, lanjut. Bagaimana transaksi persediaan antar perusahaan tersebut terjadi? Ini saya gambarkan kurang lebih alurnya seperti ini. Jadi agar lebih mudah dipahami, kita dapat melihat transaksi persediaan antar perusahaan sebagai sebuah alur. Misalnya, PT Induk membeli persediaan dari supplier eksternal sebesar 7 juta rupiah. Kemudian PT Induk menjualnya ke PT Anak sebesar 10 juta. Lalu PT Anak menjual lagi kepada PT eksternal atau perusahaan non afiliasi sebesar 15 juta. Dari transaksi PT Induk ke PT Anak, PT Induk ini sudah mendapatkan laba sebesar 3 juta. Nah, untuk PT Anak ini mendapatkan laba sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya terdapat dua kemungkinan. Yang pertama, PT Anak itu langsung menjual di periode yang sama. Yang kedua, PT Anak ini tidak langsung menjual dan di periode yang sama, akan menjualnya di periode berikutnya. Kedua kondisi tersebut menghasilkan perlakuan konsolidasian yang berbeda. Jadi sejak awal kita harus memahami bahwa waktu terjadinya penjualan kepada pihak eksternal merupakan salah satu faktor penting dalam memperlakukan konsolidasian ini. Kapan sih sebetulnya laba itu menjadi sebuah laba kelompok usaha? Kasus yang pertama adalah jika dijual ke non-afiliasi pada periode yang sama. Jadi di tahun PT Anak membeli dari PT Induk itu, langsung juga di tahun tersebut PT Anak melakukan penjualan kepada pihak non-afiliasi. Jadi yang pertama laba internalnya adalah sebesar 3 juta rupiah. Itu berasal dari laba margin PT Induk ketika membeli dari supplier. Kemudian laba grup itu sebesar 8 juta kita dapatkan dari penjualan PT Anak ke eksternal sebesar 15 juta dikurangi biaya pokok penjualan berasal dari pembelian PT Induk kepada supplier eksternal sebesar 7 juta. Jadi ketemulah 8 juta rupiah itu. Tidak ada unrealized profit. Untuk selanjutnya, apa yang dieliminasi? Jadi pada transaksi ini muncul pertanyaan, kalau laba internal sudah terrealisasi, mengapa transaksi antara PT Induk dan PT Anak harus dieliminasi? Jawabannya adalah karena transaksi internal dan laba internal merupakan dua hal yang berbeda. Dalam contoh sebelumnya, PT Induk mencatat penjualan 10 juta kepada PT Anak. PT Anak juga mencatat pembelian 10 juta. Jika laporan individual tersebut langsung dijumlahkan, maka akan muncul penjualan sebesar 25 juta rupiah, yaitu berasal dari 10 juta PT Induk dan 15 juta dari PT Anak. Padahal kelompok usaha sebenarnya hanyalah melakukan penjualan kepada pihak eksternal sebesar 15 juta. Maka penjualan PT
internal sebesar 10 juta harus dihilangkan. Begitu pula HPP internal sebesar 10 juta juga harus dieliminasi. Setelah dieliminasi, penjualan konsolidasian menjadi sebesar 15 juta, lalu HPP konsolidasian menjadi sebesar 7 juta rupiah. Laba kotor konsolidasian adalah 8 juta rupiah. Jadi prinsipnya, eliminasi transaksi internal tidak selalu berarti menghilangkan laba ekonomi kelompok. Yang dihilangkan adalah aktivitas internal, sedangkan laba yang berasal dari transaksi dengan pihak eksternal tetap dipertahankan. Lalu kita berlanjut pada kondisi B, yaitu ketika persediaan tersebut dijual oleh PT Anak pada periode yang berbeda. Ini di kiri adalah contoh penjualannya itu dilakukan, mohon maaf, pada tahun pembelian PT Anak itu masih belum terjual persediaannya. Jadi masih ada persediaan. Dijual itu pada periode berikutnya. Jadi PT Induk membeli persediaan 7 juta, menjualnya ke PT Anak 10 juta. Namun berbeda dengan kasus sebelumnya, PT Anak belum melakukan penjualan persediaan kepada pihak non-afiliasi sampai akhir tahun. PT Anak baru menjualnya kepada pihak non-afiliasi sebesar 15 juta pada tanggal 2 Januari tahun berikutnya. Karena pada akhir tahun pertama, dari perspektif kelompok usaha, barang tersebut masih berada di dalam kelompok. PT Induk memang telah memperoleh laba 3 juta secara individual, tetapi kelompok usaha belum memperoleh laba tersebut dari transaksi eksternal. Karena itu, 3 juta tersebut merupakan keuntungan antar perusahaan yang belum direalisasi atau unrealized intercompany profit. Dalam laporan konsolidasian, laba tersebut harus dieliminasi dan nilai persediaan dikembalikan ke biaya perolehan bagi kelompok usaha, yaitu sebesar 7 juta rupiah. Lalu apa itu unrealized intercompany profit? Dari contoh tadi, kita dapat melihat bahwa unrealized profit sebenarnya bukan laba yang salah secara individual, karena PT Induk memang membeli barang 7 juta dan berhasil menjual sebesar 10 juta. Jadi secara individual, laba 3 juta memang benar dicatat oleh PT Induk. Namun ketika kita melihat kelompok usaha sebagai satu entitas ekonomi, barang tersebut belum dijual kepada pihak eksternal. Dengan kata lain, kelompok usaha baru memindahkan barang dari PT Induk ke PT Anak. Karena itu laba 3 juta tersebut masih melekat pada nilai persediaan PT Anak. Persediaan dicatat oleh PT Anak sebesar 10 juta, tetapi dari sudut pandang kelompok usaha, biaya yang sesungguhnya dikeluarkan untuk meroleh barang tersebut dari pihak eksternal hanya sebesar 7 juta rupiah. Maka diperlukan penyesuaian sebesar 10 juta dikurangi 7 juta menjadi 3 juta rupiah. Inilah alasannya mengapa persediaan dalam laporan konsolidasian harus dinyatakan kembali ke biaya perolehan bagi entitas konsolidasi. Jadi unrealized profit dapat dipahami sebagai bagian keuntungan dari transaksi internal yang masih terkandung dalam saldo persediaan karena memang barang tersebut belum dijual kepada pihak eksternal. Lalu bagaimana jika persediaan dimiliki selama 2 periode atau lebih? Nah, kita masuk dalam kondisi berikut. Prinsipnya tetap sama, selama persediaan tersebut masih dimiliki oleh afiliasi pembeli dan belum dijual kepada pihak eksternal, laba internal masih melekat pada persediaan tersebut. Karena itu, penyesuaian konsolidasi tetap diperlukan setiap kali laporan keuangan konsolidasi disusun selama persediaan masih dimiliki di periode tersebut. Pada periode setelah transaksi internal terjadi, tidak lagi diperlukan penyesuaian terhadap laporan laba rugi periode tersebut sampai persediaan akhirnya dijual kepada pihak eksternal. Penyesuaian dilakukan melalui saldo laba awal dan persediaan. Sebagai contoh, debit saldo laba di tanggal 1 Januari sebesar 3 juta dan dikreditkan persediaan sebesar 3 juta. Ini menunjukkan bahwa laba internal tersebut bukan terus-menerus menjadi beban atau rugi baru. Laba tersebut hanya tetap ditangguhkan sampai benar-benar terrealisasi melalui transaksi eksternal. Lalu lanjut ke downstream dan upstream transaction. Jadi perbedaannya adalah arah transaksi ini. Untuk downstream itu dari PT Induk dijual ke PT Anak.
atau transaksinya dari atas ke bawah. Uh, untuk upstream yaitu transaksinya berkebalikannya, yaitu dari PT anak menjual ke PT induk. Prinsip eliminasinya sama, namun perbedaannya menjadi penting ketika terdapat NCI atau non-controlling interest. Perbedaan menjadi penting ketika terdapat kepemilikan kurang dari 100% atau terdapat kepentingan non-pengendali. Pada downstream penjualan adalah perusahaan induk, sedangkan pada upstream penjualannya adalah perusahaan anak. Karena laba pada transaksi upstream ini berasal dari perusahaan anak, maka apabila terdapat pemegang saham non-pengendali, keuntungan yang belum terrealisasi tersebut berkaitan dengan hak pemegang saham mayoritas dan minoritas. Jadi istilah downstream dan upstream bukan sekadar menunjukkan arah barang, tetapi dapat menentukan siapa yang terdampak ketika laba internal harus dieliminasi. Yang pertama, untuk downstream tidak begitu masalah, namun ketika terjadi transaksi upstream dan terdapat kepentingan non pengendali. Jadi sebagai contoh, PT Anak menjual ke PT Induk, PT Induk memiliki 80% PT Anak. Jadi dari 10 juta unrealized profit, 80% itu merupakan berasal dari saham pengendali atau 8 juta. Untuk non-controlling interest itu 20% sebesar 2 juta. Dengan dasar kepemilikan, jadi laba PT Anak pada dasarnya menjadi hak 80% pemegang saham pengendali dan 20% saham non pengendali. Maka secara konseptual ketika laba internal 10 juta ini dieliminasi, bagian dari pemegang saham pengendali adalah 8 juta, bagian dari NCI atau non controlling interest adalah 2 juta. Jadi inilah sebab alasan mengapa pembahasan upstream ini tidak berhenti pada debit dan kredit. Kita juga harus bertanya, laba yang sedang dieliminasi tersebut sebenarnya berasal dari perusahaan siapa dan siapa yang mempunyai hak atas laba tersebut. Untuk berikutnya adalah penjualan persediaan antar anak perusahaan. Transaksi persediaan juga tidak harus selalu terjadi antar induk dan anak atau sebaliknya, namun dalam satu kelompok usaha yang sama bisa terjadi antara satu anak perusahaan dan anak yang lainnya. Misalnya ini adalah PT A menjual persediaan kepada PT A adalah PT anak, menjual persediaan kepada PT B yang sama-sama merupakan PT anak. Transaksi seperti ini disebut transaksi antar perusahaan atau dapat dipahami sebagai transaksi lateral. Secara individual, PT anak A akan mencatat penjualan ke PT anak B dan PT anak B akan mencatat pembelian atau persediaan. Namun dalam keuangan konsolidasian, keduanya ini merupakan dalam satu kelompok usaha atau satu entitas ekonomi yang sama. Karena itu transaksi tersebut harus diperlakukan sebagai transaksi internal. Jadi kita tidak perlu menghafalkan mekanisme yang baru. Logikanya itu tetap transaksi internal, lalu kita identifikasi persediaannya, lihat apakah sudah dijual ke eksternal atau belum, lalu kita tentukan apakah ada keuntungan internal yang belum terrealisasi, lalu baru lakukan eliminasi. Untuk memudahkan, untuk meningkatkan pemahaman kita, akan saya berikan contoh soal sebagai berikut. Soalnya adalah PT Induk ini memiliki 80% saham dari PT Anak. PT Induk membeli persediaan dari eksternal sebesar 70 juta rupiah, lalu persediaan tersebut dijual ke PT Anak sebesar 100 juta. Dan pada akhir periode 30% persediaan ini masih tersisa. Pertanyaannya adalah berapa laba internal, berapa unrealized profit, berapa nilai persediaan dalam konsolidasi, lalu apakah non-controlling interest perlu diperhatikan. Diketahui sebagai berikut, pembelian persediaan oleh PT Induk itu 70 juta, penjualan persediaan PT Induk ke PT Anak sebesar 100 juta rupiah, lalu persediaan di PT Anak tersedia masih 30% sampai akhir periode. Untuk yang pertama, laba internal. Laba internal ini dihitung dengan menghitung harga transaksi dikurangi dengan harga perolehan PT Induk, yaitu 100 juta dikurangi 70 juta, dihasilkan 30 juta. Jadi laba internalnya adalah 30 juta rupiah.
Lalu untuk unrealized profit, kita hitung dengan harga transaksi dikurangi harga perolehan grup. Di sini transaksinya 100 juta harganya, lalu harga perolehan grup 70 juta, unrealized profit adalah 30 juta. Namun itu apabila belum terjual semua. Diketahui bahwa yang belum terjual adalah 30%, maka 30 juta dari 30% dari 30 juta adalah 9 juta rupiah. Unrealized profit sebesar 9 juta rupiah. Untuk yang ketiga, soalnya adalah persediaan konsolidasian. Jadi cara menghitungnya adalah harga perolehan grup dikali dengan sisa persediaan. Jadi diketahui harga perolehan grup sebesar 70 juta rupiah, sisa persediaannya di akhir tahun adalah 30%. Maka 70 juta dikali 30% sebesar 21 juta. Jadi persediaan konsolidasian yang tersisa adalah sebesar 21 juta rupiah. Untuk NCI ini tidak menjadi isu karena transaksi tersebut merupakan transaksi downstream. NCI akan menjadi isu apabila transaksi yang terjadi adalah transaksi upstream. Sekian pembahasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami dengan baik mengenai konsep berikut. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan.